Pemirsa, ratusan pekerja migran yang ditahan imigrasi Malaysia siang tadi tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ratusan pekerja migran ini ditahan karena tidak memiliki izin resmi saat bekerja hingga izin tinggal yang melebihi batas waktu. Pemerintah Indonesia melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sabtu siang kembali memulangkan ratusan pekerja migran Indonesia yang ditahan pihak imigrasi Malaysia. Setibanya di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sebanyak 150 pekerja migran Indonesia langsung diperiksa suhu tubuhnya hingga validasi surat keterangan PCR yang menyatakan mereka bebas dari COVID-19 oleh petugas medis dengan pengawalan pihak kepolisian Polresta Bandara Suta. Hari ini kita menerima kepulangan kurang lebih 502 deportan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. Ya. Mereka pulang lewat 3 bandara, 1 Surabaya sebanyak 150 orang, kemudian lewat Medan 202 orang, kemudian lewat Bandar Soekarno-Hatta 150 orang. Nah, kepulangan mereka karena deportasi ini karena berbagai alasan. Satu karena overstay, ya. Nah, lama overstay ini antara 2 bulan sampai antara 6 bulan sampai 2 tahun. Pemerintah Indonesia melalui BP2MI sejak awal Januari 2020 telah memulangkan 169.000 pekerja migran yang berada di luar negeri. Sedangkan untuk pekerja migran Indonesia yang telah dideportasi dari negara Malaysia hingga saat ini sudah 2.405 orang. Sementara itu 150 pekerja migran Indonesia yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta akan disinggahkan terlebih dahulu di Bina Trauma Center Bambu Apus, Jakarta Timur, dan selanjutnya akan didata dan dipulangkan ke alamat masing-masing. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, tokoh-tokoh koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI merayakan ulang tahun Partai Masyumi. Partai yang bubar pada era Presiden Soekarno itu juga dideklarasikan kembali bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-75. Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi kembali aktif melalui deklarasi resmi di Gedung Dewan Dakwah Jakarta hari ini bertepatan dengan hari ulang tahunnya ke-75. Deklarasi dihadiri petinggi koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Untuk melahirkan sebuah kekuatan politik umat Islam yang memang sudah dirancang sejak 2019 ya, dari awal bulan Juli. Jadi kita telah mempertimbangkan banyak hal, kita berkesimpulan sesungguhnya umat Islam memerlukan sebuah partai politik yang kuat. Terdapat sejumlah nama yang menjadi calon Majelis Syuro Partai Masyumi, diantaranya Abdullah Heha Mahua, mantan penasihat KPK, Sambat Kaban, mantan Menteri Kehutanan, Tengku Zulkarnain, Wasekjen MUI, hingga budayawan Ridwan Saidi. Berasal dari organisasi Islam, Partai Masyumi dibentuk pada 7 November 1945 oleh tokoh-tokoh Islam kala itu. Namun pada 17 Agustus 1960 dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Debat publik perdana calon wali kota dan wakil wali kota Medan digelar sore tadi. KPU Medan mengusung tema khusus tentang penanganan hingga penanggulangan COVID-19 dan narkoba. Debat digelar di salah satu hotel di Medan dan disiarkan oleh iNews. Jumlah penonton debat dibatasi karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Dengan tema debat menyejahterakan masyarakat dan memajukan daerah, serta penanganan dan penanggulangan virus COVID-19 dan narkoba, dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan saling mengadu visi misi untuk 5 tahun ke depan. Pasangan nomor urut 1 Ahyar Salman mengusung 5 visi untuk warga Medan. Sementara pasangan nomor urut 2 Bobi Aulia menyampaikan kolaborasi Medan Berkah untuk 5 tahun mendatang. Kolaborasi Medan Berkah. Kami memiliki 5 misi. 1. Medan berkarakter. Kota Medan sesungguhnya adalah kota yang multikultural, multi agama. Semua suku bangsa yang ada di sini hidup saling menghormati, hidup secara damai. Kolaborasi Medan Berkah menghasilkan visi mewujudkan masyarakat Medan yang berkah, maju dan kondusif, di mana keberkahan ini bisa kita capai
melalui pembangunan kota yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Medan tanpa korupsi dan pungli di dalamnya. Kemajuan kota berdasarkan sumber daya manusia. KPU Kota Medan menghadirkan 5 panelis dari akademisi dan profesional. Debat pilkada digelar sebanyak 3 kali hingga 9 Desember mendatang. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Generasi milenial diharapkan bisa berpartisipasi dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah 9 Desember 2020. Perkembangan teknologi informasi bisa dimanfaatkan milenial untuk mengetahui visi, misi, dan rekam jejak calon kepala daerah. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tinggal sebentar lagi. Keikutsertaan kaum milenial diharapkan turut mensukseskan pemilihan kepala daerah. GP Ansor Kabupaten Kota Waringin mengajak kaum milenial aktif berpartisipasi dalam Pilkada serentak 9 Desember 2020. Dalam talkshow bersama KPU, Bawaslu, Kepolisian, dan pengurus KNPI Kota Waringin Timur, generasi milenial bisa berperan dalam Pilkada serentak. Perkembangan teknologi informasi generasi milenial melek politik dan mengetahui visi misi serta rekam jejak calon kepala daerah. Bisa mengikuti, bisa melihat ya bagaimana sih proses demokrasi di kabupaten kita ini ya. Tentunya melalui pemuda-pemuda yang hadir nanti pada talkshow kita pada hari ini. Pemilihan kepala daerah Kabupaten Kota Waringin Timur diikuti 4 pasangan calon bupati, wakil bupati. Mereka akan bertaruh pada Pilkada serentak 9 Desember 2020. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, iNews melaporkan. Muncul di Palu, terduga teroris Bojes alias Aan alias Wahid diburu polisi. iNews Malam segera kembali dengan informasi selengkapnya.